Do you wish realizing your cloud mandate was as simple as a wave of the hand? You know there's more to it, but it doesn't have to come from lost nights and weekends. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customer's ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter, like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds, freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity, so you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud. On your terms. Nutanix. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya teman-teman yang join di event kita pagi ini. Mungkin sebelumnya ada yang baru join juga, saya perkenalkan diri dulu. Saya Datu Swasti Hesti Putri atau biasa dipanggil Datu dari Helios Informatika Nusantara. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi bersama teman-teman semua yang join di event kita pagi ini bersama Nutanix Indonesia Podcast di episode ketiga Cloud Talk with Nutanix. Jadi hari ini tema yang akan kita bawakan juga tidak kalah menarik dengan 2 episode kita sebelumnya. Jadi tema kita pagi ini adalah kata kuncinya agile. Nah, kira-kira apa nih pembahasan kita pagi ini? Mungkin biar semangat kita tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kita kembali lagi di Cloud Talk with Nutanix dengan tema The Need of Business Agility in the Pandemic Era. Oke, tepuk tangannya mana? Menarik banget ya tema kita pagi ini, cukup berbeda dibandingkan 2 episode kita sebelumnya. Selain itu saya juga ingin mengenalkan 2 narasumber dari Nutanix Indonesia. Nih mungkin teman-teman kalau udah ikut di 2 episode sebelumnya mungkin sudah kenal ya. Pembicara kece-kece kita hari ini dari Nutanix Indonesia ada Mas Arief Pribadi as Technical Director Nutanix Indonesia dan juga Mas Yudi Priyadi as Senior System Engineer dari Nutanix Indonesia. Apa kabar Mas Arief? Apa kabar Mas Yudi? Wah, mukanya seger-seger semua ya. Kayak pandemi udah mulai turun, kita lebih ini lagi ya, semangat deh. Udah nggak pakai masker. Oke. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, The Need of Business Agility in the Pandemic Era. Jadi kita ngobrol hari ini udah bukan lagi how to survive pandemi, bagaimana menghadapi pandemi, tapi bagaimana para bisnis ini bisa menjadi lebih agile dengan keadaan yang sekarang sudah mulai membaik. Jadi kalau kita ngomongin business agility, sebenarnya apa sih agile itu? Jadi bisa dibilang business agility sendiri ini adalah bagaimana sebuah bisnis atau sebuah organisasi itu bisa menjadi lebih gesit dalam culture-nya, leadership, strategi, kemudian dari pimpinannya, sehingga bisa memberikan value terhadap organisasi mereka di environment yang mungkin terkadang ini tidak menentu. Nah, kembali lagi di business agility ini, saya mungkin mau coba tanya ke Mas Arief ya terkait business agility ini. Kalau kita ngomongin pandemi ini udah dari awal 2020 kemarin Mas, udah 2 tahun sendiri. Mungkin organisasi di Indonesia ini dipaksa ya kemarin menghadapi pandemi yang tiba-tiba datang seperti itu. Nah, kalau menurut pengamatan Mas Arief sendiri nih atau mungkin dari Nutanix, bagaimana sih organisasi-organisasi kemarin itu bereaksi terhadap keadaan yang bisa dibilang tidak menentu dan mereka dipaksa untuk menghadapi itu? Iya, terima kasih. Memang menarik ya karena kondisinya itu terpaksa ya.
Iya. Kondisinya terpaksa. Jadi organisasi itu mau nggak mau harus berada di kondisi seperti itu, gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara masalah agility tadi, kalau di Indonesia kan itu kegesitan, gitu ya. Jadi seberapa gesit dia berhasil mengatasi kondisi darurat kemarin itu. Jadi pada prinsipnya agility itu menganut reaksi atau respons dari sebuah organisasi dengan kecepatan waktu tertentu. Karena kalau dia dalam kondisi keadaan darurat terus-menerus tidak bisa mengatasi masalahnya dengan cepat, dia akan mengalami masalah juga, gitu ya. Jadi kalau diibaratkan saya berada di kolam renang, kemudian teman saya mendorong saya nggak sengaja ke kolam 3 meter, ya saya bisa tenggelam, saya bisa mengambang tapi diem aja, atau bahkan saya bisa berenang ke tepi untuk menyelamatkan diri, gitu ya. Di organisasi juga kondisinya akan seperti itu. Di 3 tahun kemarin itu ya 2,5 tahun ya lebih tepatnya. Mirip seperti dijemburin ke kolam secara paksa ya Mas ya. Benar. Jadi kondisi emergency kan kurang lebih Emergency. seperti itu ya. Siapa sangka kita berada di posisi seperti itu. Nah cuma gerakan renang yang bisa menyelamatkan kita pada saat masuk ke kolam 3 meter itu dalam hal ini lebih ke peranan teknologi, peranan people, peranan leadershipnya juga dan prosesnya juga untuk bisa membawa organisasi itu mengatasi kondisi darurat tadi, gitu ya. Nah mungkin dari pengamatan kami kondisi seperti ini berdampak ke seluruh industri pastinya, ya ke seluruh industri. Tapi memang dari pengamatan kita anggaplah ada top 3 yang berdampak langsung, gitu ya. Mbak Datu ya, berdampak langsung. Yang pertama itu kesehatan, itu udah pasti berdampak langsung, di mana layanan-layanan kesehatan harus bisa memberikan layanan terbaiknya dengan volume yang cukup banyak, waktu yang sangat singkat. Iya bahkan gitu seperti rumah sakit pun kemarin sempat tiba-tiba full betul, semua ya Mas betul. ya. Jadi industri itu akan berdampak luar biasa, tidak hanya di layanan kesehatannya saja yang sifatnya vaskes gitu ya, tapi juga ke farmasinya, kemudian juga ke vaksinasinya, gitu ya. Dan kita melihat banyak peranan teknologi di situ ya. Aplikasi khusus vaksinasi ya, seperti Peduli Lindungi, aplikasi untuk tracing seperti e-hack, gitu ya, itu bermunculan dan memaksa penggunanya untuk memanfaatkan itu. Dan yang kaget itu yang bikin, Mbak Datu. Yang bikin itu pertama dia harus bikin aplikasi yang tadinya nggak ada, jadi ada dalam waktu yang sangat singkat. Bikin candi Prambanan ya Mas. Benar, kurang lebih, atau Tangkuban Perahu gitu. Iya. Terus harus diakses oleh banyak orang yang segitu banyaknya, tiba-tiba banyak. Se-Indonesia ya Betul, yang akses. ya kurang lebih. Nah jadi semua kaget. Dan contohnya kita bisa lihatlah sekarang dari 2 aplikasi itu di industri kesehatan, aplikasi untuk vaksinasi dan aplikasi untuk tracing. Ya, kita bisa melihat aplikasi tracing dulu dan vaksinasi misah nih aplikasinya. Tapi kita bisa melihat yang tidak tenggelam bahkan tumbuh itu cuma satu tuh, Mbak Datu ya. Yang masih kita pakai sekarang ya. Bahkan aplikasi tracingnya jadiin satu sekarang jadi ya. Malah masuk ke aplikasi yang masih kita pakai itu. Nah, itu contoh kondisi di mana sebuah organisasi di kesehatan. Terus yang kedua, industri lain itu edukasi, Mbak Datu. Dulu e-learning itu cuma sistem yang sifatnya nice to have, ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, e-learning itu jadi sebuah sistem yang mandatori, wajib, dan diakses oleh seluruh mahasiswa. Banyak organisasi juga mengalami di edukasi perubahan yang sangat drastis di area itu. Finansial yang ketiga, ya, industri yang ketiga yang menurut pengamatan kami betul-betul mengalami perubahan yang sangat signifikan, itu finansial. Dulu nggak bisa buka rekening online, sekarang bisa. Dulu penarikan tunai selain ATM harus ke teller, sekarang ada e-tellernya gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan yang
gara-garakan oleh kondisi kemarin yang terpaksa itu terpaksa ya, tadi. Tapi ya ada yang tenggelam, ada yang diam saja, dan justru ada yang mengambil momentumnya untuk tumbuh. Tapi yang jelas semua itu memerlukan peranan teknologi di sini untuk bisa melewati itu semua, bahkan untuk bertumbuh. Dan 3 industri itu yang menurut pengamatan Nutanix paling besar dampaknya. Oke, berarti menarik juga ya. Ternyata pandemi ini mungkin nggak semua bisnis itu atau organisasi itu merasakannya sebagai hal yang membuat mereka turun, tapi bahkan ada juga yang ibaratnya malah lebih jago berenangnya ya Mas ya. Bener. Jadi karena kondisi yang terpaksa tadi malah bisa memiliki dampak yang oke juga untuk beberapa organisasi. Menarik sekali penjelasan dari Mas Arief tadi. Nah, kalau tadi Mas Arief udah sempat mention ternyata di balik itu semua ada teknologi yang mengambil peran. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke Mas Yudi, karena tadi Mas Arief udah sempat mention nih Mas terkait teknologi. Kalau menurut Mas Yudi sendiri, teknologi-teknologi spesifiknya dari Nutanix ya Mas, apa sih teknologi dari Nutanix itu yang ternyata bisa berhasil membantu customer-customer dari Nutanix bisa dibilang di kondisi yang terpaksa tadi, dan mungkin contohnya seperti apa di customer-customer Nutanix itu yang ibaratnya malah justru jadi lebih jago berenangnya atau tidak tenggelam? Ya, jadi tadi kalau kita dengar pembahasan dari Mas Arief ya, untuk teknologi itu sebetulnya ada 3 kata kunci ya untuk teknologi itu yang memang bisa membawa gitu organisasi-organisasi ini survive sebetulnya ketika adanya pandemi ini gitu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah skalabilitas. Kalau kita lihat tadi ya, Mas Arief sempat mention dari yang tadinya mungkin user akses sedikit, tiba-tiba user aksesnya banyak. Skalabilitas ya, yang memiliki skalabilitas yang baik itu biasanya bisa survive gitu ya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan saat pandemi ini kan bermacam-macam jadinya gitu ya. Kayak tadi kan gimana banyak bikin aplikasi yang tadinya ada tidak ada, ataupun aplikasi yang sudah ada harus ada fungsi-fungsi yang baru karena kebutuhan dari kita menjembatani agar tidak harus bertemu gitu kan lewat aplikasi tersebut. Banyak hal-hal yang baru perlu diadaptasi, jadi harus adaptif gitu kan teknologinya itu. Dan yang terakhir kata kuncinya adalah bisa cepat diimplementasikan, karena kan tadi ya kebutuhannya kan cepat gitu ya. Kita butuh kalau bisa segera digunakan gitu kan. Percuma kalau idenya banyak tapi nggak bisa cepat diimplementasikan. Jadi kata kunci ketiga adalah kecepatan. Nah, kalau ingat kita sempat bahas ya di podcast pertama saya sama Agung, kita bahas tentang teknologi cloud native dan DevOps. Nah, jadi memang organisasi-organisasi yang berhasil survive itu mereka yang sudah memiliki fondasi di cloud native dan DevOps tadi gitu ya. Mereka yang memang sebelum pandemi sudah menyiapkan fondasi untuk itu. Karena kalau kita ambil contoh tadi ya, sebetulnya memang kan digital ini kan kalau kita bilang aplikasi kayak gitu, kita transformasi ke era digital. Itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru ada pas pandemi. Iya, betul. Sebelum pandemi pun kan sebetulnya sudah memang arahnya ke sana. Apalagi kita generasi rebahan gitu ya, sambil rebahan bisa apa-apa sambil rebahan ya, bisa pesen paket ya, kita generasi rebahan gitu. Jadi tapi memang nggak di semua industri gitu ya mendukung untuk itu tuh dipercepat gitu kan. Tapi begitu pandemi ya mau nggak mau semua orang harus kan. Nah, termasuk tadi ya saya ambil salah satu contoh tadi yang Mas Arief sebut di edukasi. Di edukasi tadi ya, e-learning itu kan tadinya hanya pelengkap gitu. Paling berapa sih mahasiswa sama dosen yang akses waktu sebelum pandemi? Kan jarang-jarang gitu, karena semua kan ya lewat pembelajaran secara tatap muka. Tapi begitu sekarang pandemi mau nggak mau kan semua harus online, mahasiswa harus online, dosen-dosennya harus online. Nah, ketika tidak siap sistemnya tadi gitu ya, beberapa kampus ini banyak yang akhirnya gitu ya, karena tadinya usernya berkali-kali lipat, bahkan dapat tambahan karena sebetulnya ketika kampus ini sekarang pembelajaran online, mereka kan sebetulnya bisa menambah jumlah mahasiswa. Betul. Karena nggak harus ada di kapasitas kelas ya. Kelas gitu kan. Oh, jadinya bahkan bisa sampai puluhan kali lipat dari akses biasanya. Ketika tidak siap gitu ya, e-learningnya ya jadinya diakses tapi jadi sangat lambat banget contohnya ya tadi ya, karena yang dia nggak bisa skalabilitasnya nggak baik, dia nggak bisa men-scale gitu ya.
dan juga bahkan kebanyakan juga bisa sampai down sistemnya gitu kan, dan ini tentu saja mengganggu proses pembelajaran gitu kan, karena yang mau nggak mau ini jadi andalan gitu. Nah jadi tapi untuk beberapa kampus yang memang dari sebelum pandemi mereka sudah mempersiapkan fondasi itu, begitu pandemi kejadian ya buat mereka ya seperti menjalankan Business as usual ya. Gitu ya. Mereka kalau kita tanya gitu ya, kalau saya sama Mas Arief keliling itu untuk yang udah memang siap fondasinya, gimana pandemi? Ya biasa aja, mau udah jalan disiapkan sistemnya gitu ya. Udah disiapkan memang dari sebelum pandemi udah sistemnya udah bisa seperti itu gitu. Jadi ya pembelajaran pun berjalan dengan baik gitu ya. Jadi berjalan dengan normal ya. Jadi tadi ya yang survive tentu saja yang sudah menyiapkan fondasi teknologinya tadi adalah cloud native dan juga DevOps. Oke, berarti buat teman-teman yang ngikutin kita dari episode 1 nih ternyata berhubungan juga nih Cloud Talk with Nutanix dari episode 1 sampai episode 3. Ternyata teknologi yang sebelumnya sudah kita bahas itu berdampak juga bagaimana organisasi-organisasi yang ada tuh bisa survive di era yang kemarin. Nah, kita kembali ngomongin di era yang sekarang ini, di mana pandemi sudah mulai membaik, kita aktivitas sudah seperti biasa, bahkan jalanan pun juga sudah mulai macet ya, sudah mulai macet banget seperti sebelum pandemi. Nah, kemarin bisa dibilang 2 tahun terakhir bisnis atau organisasi tuh fokusnya lebih ke survive atau bagaimana menghadapi hal-hal yang kaget buat mereka, mungkin untuk beberapa organisasi yang tadi kayak Mas Yudi bilang sebelumnya belum siap ibaratnya untuk hal tersebut. Nah sekarang adalah bisa dibilang kita masuk ke fase mengejar atau catch up kembali nih setelah kondisi semakin membaik. Kalau menurut Mas Arief sendiri nih, kira-kira apa sih yang perlu di-prepare dari organisasi atau perusahaan untuk bisa kembali menghadapi nih fase yang sudah mulai seperti biasa ini? Ya, memang kondisi kemarin itu ibaratnya kita berada dalam kondisi darurat ya, Mbak Ratu. Jadi sifat kita itu lebih reaktif terhadap kondisi supaya kita tidak tenggelam tadi. Istilahnya kita memadamkan api gitu dalam kondisi kebakaran gitu ya. Nah, cuma kondisi sekarang sepertinya kita udah harus mempersiapkan platform yang sudah ada itu untuk digunakan tidak dalam kondisi darurat lagi ya. Artinya mereka yang kebetulan kemarin tenggelam gitu ya, otomatis mereka harus mengejar ketinggalan ya. Yang rekan-rekannya atau kompetitornya sudah dahulu menyusul mereka. Kalau mereka yang sebelumnya ini diam saja, harus mulai memikirkan cara bertumbuhnya ke depan seperti apa. Dan kalau mereka yang sudah justru tumbuh dalam kondisi pandemi kemarin, itu mereka nggak boleh stagnan. Ya, mereka harus tetap bertumbuh dengan selalu mencari inovasi baru. Jadi kalau menurut saya yang harus dipersiapkan ke depan untuk supaya kita bisa take off gitu setelah kondisi sudah membaik seperti ini, itu perbanyak waktu untuk inovasi. Jadi saya rasa belajar dari pengalaman kemarin di mana yang tenggelam itu Mbak Datu rata-rata mereka yang tidak punya waktu untuk berinovasi. Ya. Jadi mereka yang sebelumnya itu merasa teknologinya sudah terkini, sudah nyaman gitu ya. Kehidupan sehari-harinya itu dipakai hanya untuk melakukan rutinitas menyalakan teknologi yang sudah ada, ternyata nggak cukup untuk membuat organisasinya itu menghadapi kondisi darurat kemarin. Jadi saya rasa inovasi itu menjadi kata kuncinya untuk menyongsong setelah pandemi ini, dan untuk bisa inovasi itu dilakukan untuk supaya organisasi itu punya banyak waktu untuk berinovasi, yang harus mereka lakukan adalah mengotomasi rutinitas mereka sehari-hari yang selama ini dikerjakan. Jadi kalau mereka selama ini dari jam 7 sampai jam 5 sore itu melakukan aktivitasnya itu manual, itu harus diganti menjadi sebuah proses yang terotomasi, sehingga proses yang mereka kerjakan 8 jam itu
sebetulnya bisa dikerjakan hanya dalam waktu 2 jam. 6 jamnya lagi buat dia berinovasi. Ya. Nah, teknisnya akan seperti apa? Otomasi itu harus ada di setiap aspek di dalam organisasi. Mulai dari aspek operasinya, mulai dari people-nya. Ya. Ada beberapa orang menyebutkan beberapa proses itu bisa digantikan robot. Tuh, ya. Jadi otomatis people juga termasuk harus yang ditransformasi dan diotomasi gitu ya. Kemudian teknologinya, ya. Teknologinya juga kalau kita lihat fundamental teknologi IT di dalam sebuah organisasi itu sebetulnya cuma ada 3 komponen besar pada tuh. Yang pertama itu infrastruktur. Bagaimana caranya infrastruktur itu bisa diotomasi sehingga orang-orang yang selama ini mengoperasikan infrastruktur itu masih manual, waktunya itu disibukkan oleh proses-proses ini harus diotomasi sehingga dia punya banyak waktu untuk berinovasi di infrastruktur. Yang kedua itu fondasi yang lain adalah data service, layanan data. Layanan data ini nggak kecil, layanan data ini mulai dari data terstruktur yang disimpan di database sampai layanan data tidak terstruktur yang disimpan di object storage ataupun di file system. Dua-duanya sama-sama data. Data ini harus diotomasi. Contohnya apa? Contohnya backup, restore, patching gitu ya. Data warehouse process, data modeling yang nanti harus diolah data itu baik terstruktur maupun tidak terstruktur untuk bisa diolah menjadi sebuah decision support. Ya, sebuah keputusan yang bisa dijadikan acuan untuk organisasi itu bergerak. Ya. Dan ini harus dilakukan dengan cepat. Ya, kalau data itu bisa kita kumpulkan sekarang, kalau zaman saya itu dulu end of month, ada istilahnya end of month. Tiap akhir bulan. Ya, tiap akhir bulan. Sekarang udah nggak bisa end of month. Datanya itu harus real time di hari ini. Ya. Jadi kalau manajer ingin ngambil keputusan itu lihat satu dashboard system, dia ngambil keputusan berdasarkan data itu hari ini. Nah itu agility yang dimaksud. Ya, kemudian yang ketiga fundamental di teknologi yang lain yang harus diotomasi itu software development life cycle, pengembangan software tadi. Kalau Mas Yudi tadi nyebut dari aplikasi yang tidak ada jadi ada atau yang sudah ada tapi fiturnya terus bertambah. Kalau fiturnya itu baru ada 6 bulan kemudian, kayaknya di zaman sekarang udah terlalu lama Mbak Datu. Ya, makanya teknologi yang paling cocok untuk bisa memanfaatkan kondisi yang terotomasi itu tidak lain hanyalah cloud native dan DevOps ya. Itu dalam konteks SDLC, Software Development Lifecycle. Begitu juga untuk data service, database management itu menjadi penting. Begitu juga di infrastruktur karena tadi Mas Yudi nyebut harus bisa automatic scaling gitu ya. Nah, jadi saya rasa kata kuncinya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Datu harus berinovasi. Kalau kita ingin take off setelah pandemi ini, satu-satunya cara untuk kita berinovasi, luangkan banyak waktu untuk berinovasi. Caranya gimana meluangkan banyak waktu? Pekerjaan rutin yang manual-manual itu kita otomasi di 3 aspek tadi, infrastruktur, data service, dan software development lifecycle. Pada saat itulah kita punya banyak waktu untuk berinovasi. Karena kalau nambah orang belum tentu cocok untuk organisasi ya, karena nambah cost, nambah overhead dan segalanya ya. Jadi saya rasa itu mungkin pendekatan yang paling baik untuk kita bisa take off setelah pandemi ini, Mbak Datu. Oke, menarik sekali nih insight dari Mas Arief. Jadi untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, ternyata untuk kita bisa catch up setelah menghadapi 2 tahun terakhir dengan pandemi kemarin, untuk bisa mengejar ketertinggalan yang ada, kita harus tetap berinovasi. Nah, supaya nih teman-teman mungkin bisa berinovasi dengan lebih baik, kita juga seperti kata Mas Arief tadi perlu mengautomate segala proses-proses yang ada supaya bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berinovasi. Menarik sekali ya teman-teman. Tadi kita udah dengar dari Mas Arief supaya organisasi ataupun bisnis-bisnis itu tetap berinovasi untuk mengejar ketertinggalan akibat kondisi darurat 2 tahun terakhir kemarin. Nah tadi dari tempat Mas Arief juga sudah sempat mention ya betapa pentingnya automate day-to-day operation IT di tempat organisasi. Nah kalau menurut Mas Yudi sendiri, kira-kira apa sih support dari Nutanix yang bisa diberikan mungkin dari segi fitur atau teknologi sehingga bisa membantu organisasi ataupun perusahaan terkait hal tadi yang sempat di-mention sama Mas Arief? Silahkan Mas Yudi.
Iya, jadi tadi kalau dari Mas Arief kan memang inovasi kuncinya gitu ya. Untuk inovasi tadi otomatisasi, berarti kita butuh memang tools-tools yang perlu kita gunakan gitu ya untuk membantu kita melakukan itu gitu ya. Nah, di sini Nutanix memang punya beberapa feature atau tools yang bisa digunakan oleh user ya untuk melakukan otomatisasi tadi gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Arief sebut ada 3 fundamental, infrastructure, data service, dan SDLC. Kita bahas mungkin satu-satu ya dari sisi infrastructure gitu ya. Jadi memang kebanyakan saat ini kita ketika mengurusi infrastruktur itu masih semua serba manual. Yang paling mudah adalah capacity planning. Biasa kita ambil data terus kita masukkan ke Excel, kita growth hitung manual, kalkulasi, sehingga habis waktu sebetulnya. Itu kan habisin waktu gitu ya. Di Nutanix itu kita punya tools gitu ya, dimana itu membantu kita untuk melakukan itu. Jadi nggak perlu lagi kita manual, Excel segala macam. Di sana sudah ada forecast capacity yang dari machine learning yang ada di dalam Nutanix sendiri. Jadi dia mempelajari nih tren penggunaan seperti apa, lalu dia bisa memprediksi jadinya. Oke, ini kapasitasnya growth-nya kira-kira sekian, perlu penambahan kapasitas itu kapan. Nah, jadi kan lebih terplanning dengan baik daripada kita tiba-tiba itu salah hitung atau apa kan. Jadi menghindari over sizing juga ya Mas. Sangat akurat. Sangat akurat karena dia tadi machine learning gitu ya. Lalu juga tadi kan kuncinya yang pertama tadi harus bisa scaling ya kalau dengan kondisi ya saat ini gitu ya. Scaling itu kan sebetulnya nggak mudah kalau dilakukan secara manual gitu ya. Kalau kita bikin manual itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gitu ya. Oleh karena itu tadi Nutanix juga kita punya tools yang membantu untuk melakukan otomasi dari sisi scale. Contoh paling gampang gitu ya, ya ini agak teknis gitu ya, virtual machine. Biasa kan kalau kurang kapasitasnya, kadang kita tiba-tiba udah stuck aja kayak tadi diakses web e-learning tiba-tiba mati aja gitu, karena tiba-tiba udah over capacity. Karena apa, kita manual kan semua ngontrol, nggak ke kontrol, ya udah lupa kita mati. Nah, jadi di Nutanix ada tools yang membantu untuk melakukan otomasi itu. Jadi kalau sudah lewat suatu threshold gitu ya, kapasitasnya otomatis kita bisa tambah resource dari virtual machine itu secara otomatis. Jadi tanpa ada campur tangan kita, otomatis ditambahkan oleh Nutanix gitu ya. Ataupun itu kan kita ngomong itu scale-nya up gitu ya. Ataupun scale out gitu ya, scale out. Jadi kalau ini ya bikin VM baru misalnya, ataupun bahkan sekarang kan bagaimana kalau kapasitas yang kita punya ini sudah nggak cukup lagi gitu ya di data center yang kita kelola. Kan sekarang ada public cloud. Ya, bahkan di Nutanix itu bisa sampai kalau kapasitas kita di on premise itu udah nggak cukup, ya kita bisa menambah kapasitas ke public cloud secara otomatis dari Nutanix. Jadi itu sangat membantu ya, dari tadi akses yang user tadinya sedikit tiba-tiba scale, kita tetap bisa scale gitu secara cepat sehingga tidak terjadilah kejadian-kejadian seperti tadi ya, webnya down, diakses terlalu banyak orang dan lain-lain. Nah, itu dari sisi infrastruktur. Lalu di sisi data service tadi Mas Arief juga sempat mention ada data yang structured ya, biasa kita taruh dalam suatu database gitu kan. Database juga kan adalah suatu pengelolaan database itu kan bukan mudah. Biasanya banyak tas-tas yang diperlukan, banyak tim yang terlibat gitu kan dalam manajemen database. Jadi dari nggak hanya dari mulai bikin database juga kan, database pasti karena harus selalu available, bisa diakses kan, harus available gitu kan database-nya kan. Belum mungkin database ini kita butuhkan untuk kita cloning ke environment lain gitu kan, cloning, belum backup database-nya, database juga selalu ada update, patching ya. Bayangkan itu semua masih kita lakukan manual gitu kan, pasti repot sekali. Jadi Nutanix menyediakan tools juga untuk mempermudah manajemen database, baik dari day one tadi membuat sampai day to operation, memanage cloning tadi, memanage backup database, patching, semuanya digantikan yang tadinya dilakukan manual oleh operator, sekarang semuanya dilakukan dibantu oleh Nutanix, sehingga tadi mengoffload pekerjaan-pekerjaan kita yang manual tadi gitu kan. Nah, itu yang structured. Sekarang kita ngomong yang unstructured. Unstructured sekarang malah yang besar ya. Size data kan lebih sekarang besar dari yang besar struktur banget, lebih dari yang terstruktur. Jadi seringkali data kita mungkin saat ini kecil,
tapi tiba-tiba bisa bertambah dengan cepat gitu kan size-nya. Jadi storage kita pun harus scalable. Jadi bisa start kecil, tapi ketika di scale itu tidak membuat menjadi kompleks gitu kan. Nah, itu di Nutanix karena kita punya unified storage gitu ya, service yang bisa di scale secara mudah. Itu jadi kita bisa start dari kecil, dan ketika kita membutuhkan capacity, growth-nya tinggi, itu bisa kita scale dengan mudah tanpa mengganggu yang sudah ada, dan bahkan tanpa perlu melakukan banyak perubahan di sisi aplikasi. Karena kan biasanya contohnya files gitu ya, kalau kita misalkan sudah full storage kita kan kita perlu menambah device baru gitu kan. Device baru itu ya mungkin share path-nya berbeda di aplikasi, jadi harus mengubah gitu ya. Tapi kalau di Nutanix itu kita bisa scale tanpa mengubah yang sudah ada. Jadi tidak perlu melakukan banyak perubahan juga di sisi aplikasi gitu ya. Jadi sangat memudahkan gitu untuk teknologi Nutanix ini memanage data, baik itu yang structured maupun unstructured. Nah, dan apalagi sekarang kan data ini pentingnya adalah karena kan kalau dibilang sekarang tuh katanya data itu sumber daya yang baru ya gitu kan. Karena dari data ini kita kita bisa dapat insight apapun dari data itu. Tapi ada syarat. Ya pertama tadi datanya itu kita manage dengan baik, kita simpannya itu baik. Ya kayak kita lah kalau di rumah berantakan, ketika kita butuh cari datanya karena berantakan, kita cari baju kita di mana ya ditaruh karena berantakan ya. Gak bisa cepat ya Mas betul. dapatnya. Kebanyakan sekarang itu ya gitu, karena kesulitan itu ya data tuh tersebar, jadinya ketika kita membutuhkan suatu informasi dari data yang itu, kita perlu mengumpulkan dulu secara dari mana nih. Tapi kalau kita simpan tadi secara baik gitu ya, dengan solusi Nutanix tadi yang saya sebutkan, itu kita bisa lebih mudah ketika kita butuh datanya. Karena sekarang ya data itu nggak hanya disimpan, tapi harus dimanfaatkan, karena tadi kan kuncinya inovasi. Dari data ini kita bisa banyak inovasi-inovasi baru, kita bisa dapat insight user kita apa sih, misalkan yang dicari user kita berikutnya, kita perlu menambahkan fitur baru apa sih, mungkin itu bisa kita cari dari data kita gitu ya. Kebiasaan user kita apa sih ya, itu ada semua di data, karena data itu setelah kita simpan, kita harus biasanya kita ada ingest gitu ya, ada satu sistem di belakang yang misalkan ada machine learning gitu kan ya, ataupun ada data warehouse, sehingga kita bisa mendapatkan insight dari data-data yang sudah kita simpan tadi gitu kan. Nah, jadi terbayang ya kalau semuanya dilakukan masih manual. Berarti tadi penyimpanan data tuh nggak cuma untuk automate, tapi bisa membantu decision dalam inovasi juga dalam ya. Inovasi betul, karena bisa mendapat insight tadi ya. Karena inovasi sendiri kan harus akurat ya. Banyak orang menyebutnya data driven decision. Jadi keputusan yang didasari oleh data. Jadi inovasi nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Betul. Iya. Jadi itu dari data service. Terakhir mungkin di SDLC ya. Tadi ya, jadi tidak hanya infrastruktur yang diotomasi, tapi kan dari pengembangan dari sisi aplikasi ya, itu kan ada workflow-nya sebetulnya, yang sementara kita bahas di podcast kita sama Agung ya, bahwa pertama culture itu kan, yang tadinya DevOps terpisah, culture-nya harus kita ubah jadi DevOps, itu kerjanya terintegrasi. Nah, itu kan ada workflow yang harus dieksekusi gitu ya, dari mulai Dev sampai Ops. Workflow-nya ini pun sudah tidak lagi dieksekusi secara manual. Teknisnya si workflow-nya ini harus dieksekusi secara automate juga. Nah, itu kan pertama ketika kita mengautomate itu tools buat otomasinya itu banyak banget. Ya. Itu banyak yang bisa. Bayangkan kalau kita harus mendeploy satu-satu toolsnya gitu ya, manual. Nah, di Nutanix kita juga menyediakan marketplace contohnya. Di situ ada tool DevOps yang sudah ada di marketplace, yang bisa kita langsung gunakan. Jadi nggak perlu kita buat sendiri, kita tinggal pilih kita butuh tool apa, kita develop dari situ. Sampai ke level custom aplikasi. Jadi kalau kita sudah buat suatu aplikasi, mungkin kan aplikasi ini bisa jadi mau kita gunakan untuk orang yang lain gitu ya. Kita bisa bikin custom aplikasi kita di situ gitu ya. Jadi ada template-nya, kalau ada yang lain yang mau menggunakan, itu bisa tinggal ambil dari template yang sudah kita buat tadi. Bahkan life cycle si aplikasi ini juga bisa di-manage dari situ ya, dari update aplikasinya terhadap fitur yang baru, mungkin rollback gitu ya. Rollback ya. Dan bahkan bisa kita integrasikan dengan tools untuk DevOps tadi. Kita bilangnya kan teknisnya CI/CD, continuous integration, continuous deployment. Ada tools biasanya untuk integration tools yang memang tadi sudah tersedia di marketplace kita, yang biasa digunakan juga gitu ya, banyak digunakan di komunitas. Itu bisa kita integrasikan dengan tools automation kita, sehingga
dari CI/CD pipeline, kita bilangnya biasanya pipeline ya, workflow yang diotomasi itu diintegrasikan dengan tools automation kita tadi. Jadi ketika dia sebelum mendeploy, dia createkan dulu gitu ya si aplikasi template-nya itu di tools automation-nya Nutanix tadi sebelum dideploy ke environment yang memang untuk dia menjalankan aplikasi tersebut. Gitu. Jadi ini tadi kalau kita bahas dari Mas Arief tadi ada 3 key otomasi di infrastruktur, data service, dan SDLC. Itu Nutanix punya semua gitu ya, tools-tools untuk itu gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk membantu kita melakukan otomasi di perusahaan. Oke, menarik banget Mas Yudi penjelasannya. Jadi dari menyambung penjelasan dari Mas Arief tadi, di mana organisasi harus keep inovasi, tetap berinovasi, ternyata Nutanix itu bisa membantu, memiliki banyak tools ya, tools-tools yang bisa membantu untuk supaya organisasi itu bisa terus berinovasi. Wah, menarik banget, semoga nih insightful banget ya nih buat teman-teman yang hadir hari ini. Nah, kita mungkin tepuk tangan dulu buat penjelasan dari Mas Arief, Mas Yudi, ini menarik banget ya. Jadi mulai dari tools untuk infra, kemudian juga software, itu Nutanix bisa membantu. Oke, sekali lagi saya ucapkan kembali terima kasih untuk Mas Arief dan Mas Yudi. Dan juga para hadirin yang sudah join di event kita hari ini di Cloud Talk with Nutanix di episode 3. Jadi Cloud Talk with Nutanix akan hadir kembali segera, tunggu saja undangan dari kami. Makanya bisa follow sosial media dari Nutanix, ada di Facebook, LinkedIn, dan Instagram untuk bisa dapat update dari Nutanix yang terbaru. Jadi untuk episode berikutnya kita akan membahas terkait solusi yang tadi udah sempat di-mention beberapa kali nih di episode kita pagi ini. Jadi untuk yang mau tahu lebih lanjut, jangan lupa stay tune di Nutanix supaya bisa ikutin episode berikutnya, akan membahas terkait Automation Software Development Lifecycle atau CI/CD. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para teman-teman yang sudah hadir, untuk pembicara kita dan seluruh tim yang terlibat. Saya tutup dulu Cloud Talk with Nutanix pada hari ini. Saya Datu undur diri. Terima kasih dan sehat selalu semuanya.